ukuran integritas ini seperti apa. Berarti pemerintah masih sanggup atau tidak, walaupun faktanya masih ada kan akan muncul kontroversi berkepanjangan. Kami tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka. Seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Kami bertiga hadir, secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Dihadiri kayak apa aja, kita oke, nggak ada masalah. Dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Belum sampai pada tahap tanya jawab sama sekali, belum. Mereka tidak naik setelah satu orang, langsung rombongan puluhan, jadi turun dari tribun dengan membawa toa, beberapa dari antara membawa toa, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Hidup buruh yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Konferensi pers tadi itu adalah bentuk ekspresi kecewaan, kemarahan. Intinya ya kami merasa kami punya hak untuk mengekspresikan kecewaan tadi, kemarahan tadi, ketidakpercayaan tadi, karena selama bertahun-tahun kita sudah ditindas. Selamat malam. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini, sumber informasi. Saya Tifal Solesa. Diskusi publik yang menghadirkan 3 pejabat pemerintahan Prabowo Gibran di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta berakhir ricuh. Mahasiswa UGM yang kecewa menilai forum itu bukan diskusi, namun hanya ajang sosialisasi. Malam ini saya mengundang Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM, MESA, dan pegiat media sosial, Ade Armando. Selamat malam semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah datang bersama kami. Mesa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga sudah mau datang dari Yogyakarta ke Jakarta untuk berdiskusi bersama saya kali ini. Kalau saya mau mengutip pernyataan Anda dalam konferensi pers kemarin tanggal 17 Juni, Anda bilang forum diskusi di area kampus Anda saat itu sebagai forum yang hanya menampilkan narasi keberhasilan pemerintah daripada membuka peluang masyarakat untuk berdialog yang kritis terhadap berbagai persoalan. Muncul pertanyaan begini, kenapa tidak membiarkan diskusi itu berjalan secara tuntas dan Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan atau argumentasi saat diskusi itu berjalan? Kenapa harus dengan menggeruduk diskusi itu? Oke. Pertama-tama mungkin yang perlu digarisbawahi adalah apa yang menjadi unjuk rasa dari aksi di malam hari itu merupakan aksi atau unjuk rasa yang diwadahi oleh gerakan mahasiswa Gadjah Mada. Yang dalam hal ini saya pun kawan-kawan serikat mahasiswa melebur dalam gerakan mahasiswa Gadjah Mada itu. Dan mengapa kami tidak menunggu untuk tanya jawab? Karena sedari awal kami melihat bahwasannya acara tersebut bukan diskusi, tapi lebih ke monolog, lebih ke sosialisasi, bahkan sebenarnya lebih ke kampanye perihal program strategis, capaian-capaian, dan banyak hal yang kami khawatir ketika diskusi-diskusi, acara-acara di kampus kami itu justru diisi hanya dalam komposisi narasumber-narasumber dari pejabat pemerintahan, sementara Universitas Gadjah Mada memiliki jati diri sebagai kampus perjuangan, kampus kerakyatan, dan kampus Pancasila pun Gadjah Mada memiliki pusat studi Pancasila. Mengapa justru pusat studi Pancasila tidak dilibatkan dalam diskusi itu? Atau setidaknya akademisi lain, atau orang-orang yang sekiranya diskusi itu supaya imbang. Pun juga memang yang kami khawatirkan adalah nantinya justru peserta yang ada di acara tersebut hanya dipertontonkan, hanya ditanam narasi-narasi rezim yang nantinya justru meninabubukan mereka. Masalahnya begini, sorry saya potong. Karena dalam pernyataan terakhir yang disampaikan Wamentan Sudaryono kepada kami di program Sapa Indonesia Malam kemarin tanggal 16 Juni, ia bilang acara baru berjalan 40 menit, belum masuk sesi tanya jawab, tapi teman-teman sudah menggeruduk. Kenapa tidak dibiarkan dituntaskan dulu saja? Dari awal rundown yang kami terima, jadi jam pukul 7 itu dimulai acara, 15 menit stand up comedy, sisanya kopdar. Jadi dari rundown acaranya itu sendiri tidak ada sesi tanya jawab. Mungkin memang
host akan membawakan ke sesi tanya jawab itu. Tapi dari 40 menit yang dijalankan di awal lebih condong menarasikan atau menanamkan ya narasi-narasi rezim, narasi-narasi Saya boleh tanya? Oke. Ya, saya jadi harus bertanya ya, ini sebenarnya acara siapa? di GIK. Ya, Jadi artinya apa? penyelenggaranya itu total politik kan. Total politik. Itu Oke. GIK itu hanya menyediakan Tempat, venue. Dalam venue. hal ini GIK juga menjadi unit bisnis dari UGM. Apa yang menjadi kegiatan, acara atau substansi dari acara yang diselenggarakan di GIK itu tidak merepresentasikan, tidak serta-merta menjadi bagian dari keberpihakan politiknya Jadi- GIK ataupun UGM. Ya, ini total politik menyelenggarakan acara itu. Betul. Mereka mengundang 3 Budiman Sujatmiko, Sujatmiko, Nusron Wahid dan Sudaryono. Ya, mereka datang. Ya. Itu diumumkan kepada publik. Siapa yang mau datang silahkan. Ya, Jadi tidak ada mahasiswa yang sebenarnya diundang ke sana. tidak. Tidak ada juru bicara mahasiswa yang diundang. Tidak. Di Serikat Mahasiswa UGM sendiri tidak mendapatkan Tidak mendapatkan undangan. Jadi hadir sebagai penonton. dan perlu reservasi untuk hadir. Ya, harus apa? Harus reservasi. Sudah reservasi. Ya. Reservasi artinya mengatakan saya mau datang. Ya. Jadi Jadi di pamflet untuk acaranya itu sendiri peserta yang hadir itu diharapkan mengisi reservasi dulu. Oke, sudah reservasi. Anda termasuk yang mengisi reservasi kan? Saya tidak mengatasnamakan nama saya untuk reservasi. Tapi mengatasnamakan Tapi saya reservasi. reservasi. Apa yang Anda khawatirkan? Mengapa kemudian Anda menggali bagian yang itu? Karena begini, Anda datang ke sana, ya, Anda mungkin kecewa karena ternyata pertama-tama orang harus tahu ya, ini bukan acara yang UGM kalau gitu kan? Betul. Ini acara yang total politik. UGM bahkan tidak terlibat sama sekali, mahasiswa tidak terlibat sama sekali dalam acara itu ya. Ya, cuman kemudian mereka mengatakan kata total politik, kalau kalian mau datang boleh nih, ya, karena ini adalah sebuah acara buat publik. Tapi kalau Anda mau datang, Anda harus reservasi dulu, betul begitu kan? Betul. Anda sudah reservasi, Anda datang, ya, Anda tidak tahu rundown-nya. Saya tahu. Jadi Anda sudah tahu bahwa sebenarnya tidak akan ada tanya jawab sejak awal. Di rundown itu tidak disertakan. Nah saya mau bilang begini, Anda itu sudah datang, kenapa Anda pertanyaan tadi saya rasa sangat penting. Kenapa tidak ditunggu dulu sampai orang selesai bicara, baru kemudian mengutarakan kekecewaan Anda, pertanyaan Anda. Tapi ini kan apa yang kita tahu ya, kita kan juga belajarnya dari apa yang ditayangkan di media ya. Itu langsung ada serangan yang seperti teriakan bahwa Budiman pengkhianat reformasi. Ya. Dan belakangan sampai ada teman-teman Anda itu yang berteriak-teriak revolusi, revolusi, revolusi. Itu yang buat saya mengherankan atau bahkan mengecewakan. Kalau kemudian pakai klaim begini, karena mendengar dari durasi 40 menit diskusi itu mereka langsung menggeruduk dengan alasan substansinya itu malah menjadi membanggakan apa yang menjadi capaian pemerintah tanpa melihat apa kejadian di lapangan, masuk akal tidak menurut Anda? Enggak, sebetulnya ada cara yang jauh lebih beradab menurut saya. Mungkin di 40 menit pertama itu tidak ada tukar pikiran, tukar gagasan, tukar ide. Mereka presentasi. Mereka presentasi dan pun ada beberapa hal yang itu tidak bisa dipungkiri, memantik saya pribadi. Misalnya apa yang dengan lantangnya mereka katakan bahwa kami bertiga ini adalah satuan pendukung Prabowo Gibran. Ya. Kalau tidak salah Pak Nusron berkata, kalian mengkritik di hadapan saya saja, jangan di media sosial. Pun juga di malam ini adili kami saja. Nah, trigger ungkapan-ungkapan itulah yang justru kami coba untuk ya sudah akomodir. Itu. Enggak, pertanyaan saya adalah kan biasa lagi diskusi ya. Orang presentasi, selesai nih era presentasi. Anda akan angkat tangan dan mengatakan saya ingin berpendapat. Saya ingin menyanggah. Saya tidak setuju dengan pandangan Anda. Apa yang Anda katakan tadi membuat saya marah. Kan itu bisa dilakukan. Kembali ke pernyataan saya di awal bahwa acara itu sebetulnya bukan diskusi, tapi lebih ke sosialisasi. Mengapa? Karena ya kita tahu bentuk-bentuk diskusi ilmiah, diskusi akademik, FGD misalnya. Meski Pak Presiden mungkin tidak senang dengan FGD. Menurut saya kan cara yang termudah adalah Anda berusaha mengajukan pertanyaan, pasti ada dong moderatornya di situ. Ada nggak? Hostnya? Ya ada. Ada kan? Anda ngomong ke host,
Saya minta agar saya diberi kesempatan bicara. Saya menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Mas Nusron tadi atau Mas Budiman tadi itu sama sekali tidak benar. Misalnya begitu. Itu bahkan belum Anda lakukan. Anda tidak lakukan itu kan? Yang terjadi adalah pada saat Mas Budiman sedang bicara, salah seorang teman Anda tuh langsung berteriak, Anda pengkhianat. Poinnya adalah? Ya, bukan begitu cara diskusi dong. Tidak, tapi menurut Bapak, Ya. apakah acara tersebut diskusi? Tapi kalau misalkan kita tidak bisa menyamakan dulu groundingnya, kami rasa itu bukan diskusi. Diskusi menurut Anda dalam bentuk apa harusnya? Ya. Diskusi ada pertukaran di sana, Pak. Ya. Dalam hal ini itu monolog satu arah pun juga. Kan belum tiba pada tahap di mana Anda diberi kesempatan bicara. Pak, kita perlu melihat juga, misalkan dari komposisi narasumber, penyelenggara, dan pun dari dalam hal ini relasi kuasa yang timpang di sana. Kami sebagai peserta itu hanya dipertontonkan dan pun juga dibatasi oleh reservasi. Sementara mereka itu dari susunan acara, rangkaian kegiatan dan lain sebagainya itu condong ke kesempatan yang diberikan kepada narasumbernya, bukan kepada kami sebagai peserta untuk adanya tukar gagasan. Harus tadi. ada pihak penyeimbang mungkin yang dimaksudkan oleh pertanyaan saya teman-teman begini. SEMA ini. Memang belum waktunya barangkali, ya, belum saatnya di mana si moderator akan bilang, sekarang kesempatan buat teman-teman mengajukan pertanyaan. Belum sampai sana kan? Tapi gini, saya mau bilang satu hal dulu. Menurut Anda diskusi yang setara bagaimana kemudian? Gini, sebentar dulu ya. Oke. Saya mau bilang, supaya penonton juga jangan salah sangka dengan apa yang saya katakan ini. Saya itu apresiasi loh sama gerakan mahasiswa. Ya. Saya itu merasa Anda atau senior Anda yaitu Mas Tio itu, betapapun saya bisa nggak setuju dengan apa yang dia katakan ya, betapapun saya bisa nggak setuju dengan apa yang Anda katakan, itu adalah anak-anak muda yang menurut saya harus terus diberikan kesempatan untuk berbicara, mengkritik, memprotes dan seterusnya. Tapi apa yang saya lihat di sini betul-betul mengecewakan loh, bahwa Anda dan teman-teman atau teman-teman Anda, saya yakin bukan Anda tuh yang teriak-teriak revolusi gitu ya. Saya yakin bukan ya, bukan kan? Anda nggak termasuk yang teriak revolusi? Saya termasuk. Oh termasuk, oke. Termasuk. Ya jadi menurut saya gini, kenapa Anda kan berharap ini menjadi acara diskusi, ya? Terus Anda menyimpulkan ini nggak diskusi nih, ini sosialisasi nih. Nggak apa-apa, Anda punya persepsi semacam itu, tapi bukankah Anda sebaiknya memang menggunakan forum itu dan Anda bilang kepada para moderator itu, saya nggak terima ya kalau saya nggak bisa ngomong. Saya udah datang ke sini jauh-jauh, ya. Dan barangkali saya juga udah dikritik oleh teman-teman yang lain. Saya ingin agar saya diberi kesempatan bicara pada Anda, pada bapak-bapak ini. Mungkin supaya nggak cuma satu arah, Mes. Tapi kalau kemudian alasannya karena komposisi narasumber membuat diskusi lebih hidup, harusnya bervariatif dong. Tidak hanya datang dari pemerintah tapi juga dari pihak lain. Saya mau bilang begini. Sejak awal sudah jelas yang akan bicara 3 orang. Ada total politik, ada 3 orang, ya. Kalau Anda itu nggak puas, tidak nyaman, tidak setuju, cara yang termudah adalah sejak awal Anda bilang, ini nanti kami diberi kesempatan bicara nggak? Ya sebelum mulai ini ya. Kalau enggak, saya pulang sekarang. Teman-teman kita pulang aja, nggak ada gunanya ini. Tapi itu lakukan dengan cara yang, kalau pakai istilah saya, beradab. Apa yang Anda lakukan tuh menurut saya jadinya mengecewakan. Maaf sekali. Bisa diterimakah? Apakah dengan cara seperti itu, para pejabat pun juga istana akan mendengarkan apa yang menjadi kegelisahan kami. Ya kita nggak tahu karena nggak pernah terjadi. Akhirnya tidak pernah terjadi itu. Di Semarang sempat terjadi, pun di kota-kota lain sempat terjadi, pun juga dalam hal ini mungkin yang Bapak maksud seminar mungkin ya Pak ya? Enggak, diskusi aja. Kan diskusi aja gini, formal gini, juga, Mas. seminar juga merupakan diskusi formal yang mana ada segmen untuk nanti presentasi, pun setelah presentasi itu nanti ada tanya jawab, betul kan? Seminar biasa seperti itu kan? Namun Anda mau biasanya, bilang diskusi, Anda mau bilang sosialisasi, mau bilang apapun, yang menurut saya penting di sini adalah komunikasi. Ada 3 pejabat datang ke Jogja, ya dia ingin bicara sama mahasiswa UGM. Nah mahasiswa UGM-nya curiga nih. Anda itu tidak sedang mengajak kami bicara, bukan mengajak kami diskusi. Anda ini sedang, taruhlah Anda mau bilang membrainwash kami misalnya gitu ya. Nah lakukan itu sejak awal menurut saya.
Anda angkat tangan sejak awal, di situ ada moderator total politik dan Anda bilang, kami akan dikasih kesempatan bicara nggak nanti kalau setelah mereka ngomong selesai 40 menit, kami bicara 40 menit juga bisa nggak? Dan ketika itulah mestinya menurut saya, lagi-lagi minta maaf, ya, Anda itu punya pembagian kerja, mungkin Anda sendiri Mas, karena Anda anak filsafat, Anda ketua serikat mahasiswa tadi ya, Anda akan menjadi penanya pertama, penanya kedua, penanya ketiga. Begitu Anda nggak diberi kesempatan, terbukti bahwa ini memang bukan komunikasi. Pernyataan Anda ini mengingatkan saya pada unggahan yang Anda muat di akun Instagram hari ini. Ya. Di akun Instagram Anda @adarmando_official, Anda bilang tuntutan mahasiswa, ini bicara secara umum berarti ya, secara umum tuntutan mahasiswa dalam berbagai demonstrasi di berbagai daerah. Anda menyebut tuntutan mahasiswa menurut Anda kurang menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai apa yang terjadi. Termasuk Anda bilang kritik yang baik bukan hanya dilihat dari kesalahan, tapi mampu lihat apa yang salah dan apa yang telah diperbaiki. Tolok ukur mana yang bisa diukur dari demonstrasi yang berjalan sekarang? Kericuhan di UGM terjadi di tengah meluasnya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah kota, termasuk Yogyakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, SEMA UGM terutama yang sekarang berubah nama, dianggap salah satu yang paling lantang bersuara. Saya masih berdiskusi dengan Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM, MESA, dan pegiat media sosial Ade Armando. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, saya harus kasih kesempatan ke MESA karena ini menyingsingnya mahasiswa. Dalam akun Instagramnya Bang Ade Armando hari ini 18 Juni, ia mengunggah komentar atas aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dan dia bilang tuntutan mahasiswa kurang menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai apa yang terjadi. Dan di bagian akhir video itu disampaikan, kritik yang baik bukan hanya melihat kesalahan, tapi mampu lihat apa yang salah dan apa yang telah diperbaiki. Sepakat nggak soal itu? Tergantung mahasiswa mana yang dimaksud sebetulnya. Karena ada beberapa mahasiswa juga bahkan akhir-akhir ini kan memang punya opini atau punya gerakan yang cukup bisa dilihat sendiri. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah Gajah Mada, yang dimaksud adalah UI atau kampus-kampus ternama, agaknya mungkin riset kami setidak-tidaknya seringkali pasti merujuk pada argumen-argumen ataupun data-data yang valid. Dalam hal ini juga kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang punya integritas akademik. Di kelas pun kita untuk menyelesaikan paper, tugas itu harus menggunakan sitasi yang baik, sumber yang kredibel, apalagi di organisasi. Kira-kira begitu sih. Kalau kemudian disebutkan dalam video yang sama juga nih Bang Ade bilang dalam tanda kutip, maaf, dangkal. Mungkin Mas Ade yang dimaksud itu siapa? Coba, Bung Ade, menjurus ke siapa sih dari sekian banyak aksi unjuk rasa itu? Saya harus katakan ya, yang video yang Anda kutip itu, yang Anda jadikan rujukan itu, bukan untuk mengomentari gerakan yang kemarin itu. Oke. Ya. Tapi kan ada beberapa, termasuk UI sebetulnya. Saya sendiri dulu kan dosen UI ya. Misalnya saya mau bilang begini, saya suka kalau mahasiswa itu bersikap kritis, harus malah, ya, karena mahasiswa adalah kalangan yang secara khusus dipandang masyarakat sebagai mereka yang pintar, mereka yang berilmu pengetahuan, mereka yang diberi kesempatan untuk sekolah lebih tinggi dari teman-teman yang lain, dan mereka belajar ilmu pengetahuan yang bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus digunakan, jadi harus kritis. Kalau pemerintah yang salah harus dikritik. Persoalannya saya lihat misalnya dalam kasus saya minta maaf, saya harus komentari yang tidak hadir di sini jadinya ya, dalam kasus UI misalnya. Tapi kalau kritik ini Anda juga lontarkan, saya ingin Anda jelaskan. Misalnya salah satu tuntutan dari mahasiswa UI adalah turunkan harga BBM, ya. Buat saya pernyataan itu nggak lengkap, nggak jelas, dan apa sebetulnya maksudnya. Misalnya begini, turunkan BBM itu apa? Kalau Pertamax, saya akan bilang, kenapa Pertamax jadi dipersoalkan oleh mereka? Yang kena banget oleh masyarakat kan bukan yang Pertamax. Pertamax itu memang ditujukan kepada kalangan menengah ke atas misalnya. Ya, karena dia memang mahal. Dia memang mengikuti harga pasar. Kalau dia mengikuti harga pasar, ya memang harganya sebenarnya dari sejak 2 bulan yang lalu harusnya dinaikkan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling belakang nih di Asia Tenggara aja yang menaikkan harga-harga BBM-nya, karena selama ini pemerintah berhasil menekan jangan sampai naik harganya. Tapi ujung-ujungnya nggak tahan.
karena perang terus-menerus terjadi, ya. Kurs mata uang asing juga terus meningkat kan. Jadi terpaksa dilakukan. Kalau mahasiswa punya penjelasan yang baik mengenai itu, harusnya dilontarkan saja. Sederhananya Anda mau bilang kebebasan berpendapat juga ada batasnya, begitu? Batasnya dalam arti gini, Anda boleh mengajukan gagasan-gagasan yang sangat kritis sekali, sangat kritis gitu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat Anda, kami, orang-orang lain di luar mahasiswa akan bilang, kalian itu dangkal menurut saya. Ya, kalian itu misalnya soal satu lagi MBG, makanan bergizi gratis. Saya pengkritik MBG, ya. Dan ternyata sekarang akhirnya bukan karena saya, tapi pemerintah toh sudah melakukan banyak hal untuk mengkoreksi ya MBG. Tapi kalau Anda mengatakan stop MBG, saya akan tanya, memang Anda tidak ingin ya masyarakat kelas menengah ke bawah, anak-anaknya itu bisa makan makanan bergizi? Mungkin juga Anda punya jawabannya, tapi jawaban itu harus dilontarkan, harus disampaikan. Mesa. Karena itulah menurut saya penting jadinya kita diskusi. Oke, Mesa, cukup masuk akal tidak? Sebetulnya mungkin Mas Armando perlu meng-capture apa yang dikatakan mahasiswa itu secara utuh. Karena mungkin apa yang belum utuh menurut Anda? Jika hanya melihat demonstrasi atau tuntutan saja, pasti kami tidak akan bisa menjelaskan reasoning dari tuntutan itu. Karena nanti akan terlalu panjang. Tapi kalau misalkan Mas Armando melihat misalkan kajian dari Ansrat, Kastrat, analisis strategisnya, itu pasti kami meng-capture reasoning dari mengapa misalkan BBM harus turun. Karena sesungguhnya sih memang ada permasalahan terkait geopolitik dan banyak hal. Indonesia hari ini rezim membuang-buang anggaran terlalu besar untuk program-program yang sesungguhnya itu bisa diefisiensikan. Dan anggaran itu bisa dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya apa? Misalnya alih-alih 223 triliun digunakan untuk MBG, lebih baik justru untuk pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Tadi kita bicara tentang harga BBM. Pun juga bisa digunakan untuk subsidi juga 335 triliunnya. Itu pun juga ada program-program lain yang kiranya mungkin sederhananya daripada banyak-banyak kunjungan luar negeri, bisa jadi anggaran itu bisa diakomodir atau direalokasikan untuk masyarakat. Pun juga daripada banyak kunjungan-kunjungan ke sosialisasi tadi, ya lebih baik digunakan anggarannya untuk program-program yang seperti apa yang diinginkan presiden di efisiensi tahun lalu misalnya. Sorry saya potong, karena saya tiba-tiba jadi berpikir begini, Mesa. Dengan teman-teman menggeruduk diskusi saat itu, apakah ada kecurigaan? Karena momentumnya bertepatan dengan banyak unjuk rasa terjadi oleh mahasiswa di banyak daerah. Apakah Anda punya kecurigaan dari teman-teman SEMA UGM bahwa ini upaya untuk meredam aksi unjuk rasa yang muncul di banyak daerah itu? Terkait peredaman, sesungguhnya tidak hanya dalam sosialisasi itu ya, tapi kita juga bisa melihat misalkan ada masa tandingan, ada aksi bayaran, ada banyak narasi-narasi yang coba dilontarkan untuk meng-counter apa yang coba kami sampaikan di publik, pun juga tentang keresahan kami, tentang tuntutan kami dan banyak hal yang kiranya penggembosan ataupun juga upaya untuk meredam tidak hanya melalui sosialisasi yang mendatangkan pejabat ke kampus, tapi juga dari gerakan-gerakan yang itu ditunggangi kepentingan politik. Make sense nggak Bang Ade? Enggak, saya masih ingin kembali ke soal yang tadi BBM tadi ya. Saya mau bilang logikanya. Harga Pertamax itu seharusnya disubsidi enggak? Saya mau katakan Pertamax adalah harga yang tidak disubsidi. Itu adalah kesepakatan kita dari dulu. Yang disubsidi adalah Pertalite, yang Pertamax mengikuti harga pasar. Tapi saya ulang, pemerintah dengan berusaha keras mencegah jangan sampai ketika harga pasar sudah melambung tinggi, di Indonesia kita mengikuti harga pasar yang melambung tinggi itu, dan sejak 2 bulan yang lalu kita seharusnya sudah menaikkan harga BBM Pertamax ya. Tidak dilakukan ini. Ini dilakukan baru sekarang karena sudah nggak tahan ya, karena kondisinya sudah memburuk. Saya berharap saja kalau betul-betul berakhir yang perang ya, si Iran Amerika ini besok katanya mau tanda tangan. Sudah kan? taken. Sudah taken ya. Tapi kan masih ada keraguan kan ya. Tapi kalau itu turun, ya mestinya semua juga jadi turun lagi. Betul. Saya mau bilang bahwa pemerintah melakukan itu
ini memang saya akan kelihatan seperti orang pemerintah ya. Saya bukan orang pemerintah, saya tidak dibayar pemerintah, tapi saya ingin mengatakan menurut logika saya, banyak orang, ya wajar lah memang Pertamax harus naik. Saya juga terkena kok, 16.000 itu emang bukan naiknya dari 12.000 ke 16.000. 30% lebih kan naik. 30% lebih itu memang berat, tapi itu adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat dunia, Oke. bukan cuma Indonesia. Saya harus kembali ke diskusi. Tapi kembali, Oke. saya mau bilang, tapi itu adalah, bisa nggak Anda yang benar, saya yang salah? Bisa juga. Kita bisa beda pendapat di situ. Iya, oke. Karena itu menjadi jauh lebih penting, memang kita melakukan diskusi-diskusi daripada revolusi-revolusi. Oke. Anda mau revolusi apa? Kan Kalau gitu pertanyaan yang saya. sama saya sampaikan ke Anda, kalau kemudian ada kekhawatiran diskusi yang berlangsung saat itu di UGM adalah upaya untuk meredam unjuk rasa yang banyak muncul di banyak daerah, cukup make sense nggak buat Anda? Saya ingin menggunakan kata meredam itu tidak dengan nada negatif ya. Karena ada banyak protes-protes, maka sekarang pemerintah menurut saya nih ya, menurut saya lagi-lagi mungkin saya salah, pemerintah dengan berbesar hati mengatakan, oke, Mas Budiman, Mas Nusron, Mas Sudaryono berangkat ke Jogja. Saya nggak tahu di Semarang siapa yang turun. Saya nggak tahu nanti di mana lagi yang Anda bilang ya, ada daerah-daerah turun. Ketemu dengan masyarakat. Mas Gibran aja sekarang ketemu dengan mahasiswa, 15 mahasiswa datang ketemu. Menurut saya itu adalah langkah yang Anda boleh ejek itu sebagai ala pencitraan. Allah apalah ya, tapi mereka mengajak Anda bicara. Menurut saya ajakan semacam itu tidakkah sebaiknya Anda terima dengan terbuka, dengan bahagia, dan Anda bisa ketemu dan Anda bisa kritik secara keras orang seperti Budiman dan kawan-kawan. Setelah teman-teman SMA UGM melakukan upaya itu saat diskusi di lingkungan UGM, apakah teman-teman mendapatkan ancaman? Karena memikirkan bahwa ini mendapat atensi banyak orang, teman-teman beraksi di tengah banyak orang juga dan itu direkam oleh banyak kamera handphone. Apakah teman-teman mengalami hal-hal seperti ancaman, persekusi dan semacamnya? Banyak dari kami yang saat ini cukup rentan. Banyak cukup rentan. Dalam hal ini kami didoxing, dapat pesan dari orang tidak dikenal, pun juga di profiling, pun juga diikuti, dan nama-nama kami justru ada di tahap-tahap yang cukup kami harus waspada. Tidak lagi siaga tapi harus waspada. Nah, ancaman-ancaman itu sejatinya juga seharusnya tidak meredam atau tidak memupuskan apa yang kita perjuangkan. Dan dalam hal ini perjuangan kami itu sejatinya diniatkan untuk kepentingan rakyat. Yang dalam hal ini mengacu lagi kembali misal ketika membahas aksi di GIK, ketika membahas acara yang bertajuk Pancasila, itu kami sebagai universitas yang diniatkan oleh kami sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, yang mana Universitas Gadjah Mada memiliki 55 jati diri UGM, diantaranya adalah kampus perjuangan, kampus kerakyatan, dan kampus Pancasila. UGM juga punya pusat studi Pancasila. Maka ketika ingin berdiskusi di UGM, bukankah sebaiknya menghadirkan juga dari pusat studi Pancasila, dari akademisi, pun juga dari mahasiswa. Dalam hal ini tidak ada satupun undangan yang kami dapatkan. Pun ketika kami berkomunikasi dengan unsur-unsur lainnya, oh ternyata tidak dilibatkan juga. Jadi terkait diskusi itu agaknya justru bukan itu kepentingannya, bukan untuk mendatangi kami, tapi bisa jadi hal-hal lain, saya tidak tahu apa. Pun juga sebetulnya alih-alih jauh-jauh ke luar kota, Pak Prabowo pun juga jajarannya itu bisa hari Kamis datang ke depan Istana Merdeka untuk dialog di aksi Kamisan misalnya. Nah, pun juga banyak hal yang saat ini unjuk rasa itu sebetulnya hanya untuk memperlihatkan kegelisahan kita, untuk mengkritisi kondisi hari ini, dan juga memperlihatkan sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, dialoglah di tempat-tempat itu sebetulnya. Dan di tengah aksi unjuk rasa di berbagai kota yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, tiba-tiba muncul aliansi BEM Bersatu yang menuding gerakan mahasiswa tersebut ditunggangi politik. Benarkah begitu? Kami, BEM Fakultas Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elit dalam perebutan kekuasaan. Di tengah kebutuhan mendasar masyarakat,
perhatian justru tersedot pada isu yang tidak menjadi urgensi utama. Sementara itu, program makan bergizi gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan. Di tengah aksi demo yang mengkritisi kebijakan ekonomi, aliansi BEM Bersatu justru menilai gerakan mahasiswa ditunggangi kepentingan politik. Kelompok ini bahkan mendukung program MBG berbeda dengan sejumlah aksi yang dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah. Saya masih berdiskusi dengan Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM, MESA, dan pegiat media sosial Ade Armando. Ade, mengganggu nggak dari pernyataan BEM Bersatu ini buat SEMA UGM? Sebetulnya sederhana sih, Mas. Jadi ketika bahkan pemilik SPPG banyak yang datang ke BGN untuk mendemonstrasi BGN karena dananya tidak cair pun juga mereka teriak, bahkan masyarakat sipil dari berbagai unsur lapisan juga mendemonstrasi BGN. Kira-kira kepentingan politik mana yang dimaksud oleh Universitas BEM Bersatu? BEM Bersatu itu misalnya. Pun juga sebetulnya kiranya apa sih yang dibicarakan di ruang tertutup? Apa sih yang kiranya juga tukar pikiran, gagasan, atau pertukaran apa misalnya di ruang-ruang tertutup itu, lalu selanjutnya membuat konfederasi pers untuk misalnya men-statement dengan opini yang sangat unik dan sangat perlu nyali yang besar untuk men-statement seperti itu sebetulnya. Walaupun pada akhirnya sudah banyak kampus yang mengklarifikasi, bahkan yang paling saya ingat itu pernyataan dari Dekan FISIP Universitas Nasional lewat keterangan resminya, tertanda tangan oleh Dekan, menyebutkan bahwa tidak ada BEM di level FISIP. Okay. Sehingga kalau sudah banyak kampus, termasuk tadi saya ambil contoh dari FISIP UNAS, teman-teman SEMA UGM mencium ada apa ini? Siapa yang punya kepentingan politik atau siapa yang punya kepentingan tertentu di sini? Kiranya itu yang lebih jauh mengkhawatirkan ya, ketika misalkan mahasiswa mengklaim pergerakan, mengklaim organisasi, mengklaim untuk kiranya apa kepentingan dari klaim itu sendiri, dan pun juga ternyata dari dekanat, dari mahasiswa itu sendiri, mungkin dari rektoratnya itu berkata bahwa tidak ada organisasi ini misalnya. Ya itu sangat-sangat perlu diwaspadai sesungguhnya. Apa? Soal apa yang Anda khawatirkan? Kepentingan yang mereka tuju, pun juga dari klaim dan banyak hal yang kiranya itu bisa menjadi konflik horizontal antar mahasiswa itu sendiri yang pertama. Pun juga untuk kepentingan dan juga untuk perbaikan yang lebih konstruktif ke depan, itu kiranya seringkali menghambat apa yang diinginkan oleh masyarakat luas sebetulnya. Ketika ada satu kelompok yang itu sudah dalam tanda kutip dibeli, pun juga ada satu kelompok yang misalnya dia cukup vokal karena sudah bertukar ide gagasan atau apapun itulah, yang justru dijadikan alat untuk memvalidasi atau token dari program yang sesungguhnya itu sudah sangat bermasalah misalnya. Siapa pihak di balik gerakan BEM Bersatu ini yang Anda curigai atau teman-teman SEMA UGM curigai? Tentu kami tidak bisa serta-merta langsung mengidentifikasi pun juga secara 100% yakin bahwa ini kepentingan ini, ini kepentingan itu. Tapi mungkin kiranya ketika mereka bertemu dengan siapa, kita bisa lihat afiliasinya, kita bisa lihat kepentingannya, kita bisa lihat mungkin arahnya juga. Dan dalam hal ini kami rasa antar mahasiswa pun juga masyarakat, pengguna media sosial sudah mulai aware, pun juga sudah mulai bisa jeli untuk melihat ini kepentingan dari mana. Anda sendiri punya perspektif yang sama nggak dari BEM Bersatu itu, bahwa aksi-aksi yang ada ini mayoritas nih ada kepentingan politik praktis di balik itu semua? Di Indonesia kita terlalu mudah ya saling menuduh ini. Ya, misalnya Anda sendiri pasti juga pernah lah dituduh bahwa di belakang gerakan mahasiswa ini nih, BEM-nya UGM ini, ya ada orang-orang yang menyuplai dana. Saya kan sudah terlibat dalam gerakan mahasiswa di masa Orde Baru. Saya tidak ingin membantah bahwa ada yang membiayai, memang bukan membiayai, memberi bantuan lah ya, memberi makanan,
buat transportasi dan macam-macam. Jadi memang nggak sepenuhnya itu sebuah gerakan mahasiswa, tapi memang rasanya berlebihan lah untuk langsung menyatakan bahwa di belakang ini ada kepentingan-kepentingan tanpa kemudian menyebut atau mengidentifikasi yang dituduh sebagai pihak yang menyuplai gerakan-gerakan mahasiswa itu siapa. Sampai ada tudingan terafiliasi dengan partai tertentu, ada ikatan dengan anggota tertentu dari Gampang kalau instansi menurut saya. tertentu. Caranya adalah mendingan ditanya ke orang itu. Anda jangan bilang hanya bikin kalimat-kalimat yang multi interpretable seperti itu, bisa ditafsirkan dengan cara yang sangat beragam. Kalau Anda memang ingin mengatakan di belakang meja ini ada pihak-pihak tertentu membiayai dia, sebut aja siapa. Ya. Partai politik yang mana? Menurut saya itu cara yang harusnya dibiasakan oleh kita. Jangan cuma mengatakan menurut sumber saya, menurut orang lain, bla bla bla. Itu penting. Dan saya sebetulnya juga, tadi saya udah mengkritik teman-teman BEM UGM ya. Tapi saya juga harus mengkritik, apa namanya tadi? BEM Bersatu. Kalau mereka menyebut namanya BEM Bersatu, artinya memang anggotanya harus BEM. Nggak bisa dong, Anda bukan BEM, Anda menyatakan diri Anda BEM Bersatu. Jadi sekarang mungkin perlu dipertegas. BEM-BEM mana saja itu, siapa orangnya. Jangan sampai terjadi seperti yang Anda sebut di Universitas Nasional. Ya betul ya tadi ya, UNAS kan. Itu aja ditanya. Ya, Anda tuh siapa saja. Anda jangan menyebut diri Anda BEM Bersatu. Seolah-olah ini adalah sebuah organisasi yang mempersatukan BEM dari berbagai tempat. Nah itu jadi penting karena sekarang ini terlalu mudah kita menyuarakan tuduhan, hardikan, bahkan jadinya fitnah gitu ya. Secara terbuka dan kita sendiri terbiasa untuk menerima itu dan percaya begitu saja tanpa meminta orang tersebut untuk menyatakan secara tegas yang Anda maksud itu siapa. Oke, pada akhirnya gini juga Mesa, yang terpikir dengan beda posisi antara SEMA UGM dan beberapa aliansi mahasiswa lain dengan BEM Bersatu itu orang jadi mikir, ini yang genuine mendukung suara publik harus kami percaya yang mana? Kalau Anda dari SEMA UGM, apa yang mungkin perlu publik pahami soal suara-suara aspirasi-aspirasi mahasiswa dari berbagai aliansi ini? Kalau gitu saya boleh tambahin. Oke, tunggu saya kasih kesempatan saya Madu. Alih-alih melihat genuinitas ataupun juga sikap untuk masyarakat, misalnya saya hanya pengguna media sosial, saya melihat ada dinamika di media sosial dan kira-kira siapa yang harus saya ikuti misalnya. Nah, lebih baik lihat substansinya daripada lihat lebih banyak mana orangnya, lebih banyak mana misalkan dari substansinya ataupun hal-hal yang kiranya justru itu backingnya dan sebagainya, yang dalam hal ini lebih baik dilihat apakah substansi, apakah tuntutan, apakah suara kegelisahan itu juga mewakili diri kita. Diri saya sebagai pengguna media sosial misalnya. Ketika itu mewakili suara kegelisahan kita, ya seharusnya kita mendukung juga. Tapi seringkali memang kita terbawa dengan arus misalkan komentar yang itu tidak genuine, buzzer, framing dan lain sebagainya yang kiranya justru membuat kita jadi terbawa arus mengkonstruksi pikiran kita untuk memikirkan hal yang negatif juga. Dan dalam hal ini kita masing-masing juga perlu untuk membuat suatu prinsip. Apa sih sebetulnya yang kita tuju? Apa sih sebenarnya yang kita inginkan? Dan dalam hal ini kami di SEMA misalkan Serikat Mahasiswa harap apa yang menjadi kegelisahan rakyat, apa yang menjadi kegelisahan mahasiswa atau setidaknya Serikat Mahasiswa itu memang berdasar dari kegelisahan masing-masing di antara kita. Dan itu tidak tergambar di aliansi BEM Bersatu itu menurut Anda? Sejauh ini apa yang disuarakan oleh aliansi BEM Bersatu itu tidak mewakili apa yang menjadi kegelisahan kami. Kira-kira seperti itu. Tapi saya mau bilang begini, tapi ini juga penting untuk kita pahami bahwa sebetulnya suara mahasiswa itu tidak tunggal. Ya. Betul. Tapi mereka punya otoritas untuk mengatakan kami BEM. Ya, BEM itu adalah pemilihan langsung kan, pemilihan langsung. Proses penentuan anggota BEM. Serikat mahasiswa. Pemilihan internal. Pemilihan internal. Pemilihan internal. Tapi ada pemilihannya. Jadi mereka punya otoritas untuk mengatakan kami mewakili sebetulnya mahasiswa fakultas. I don't know apa UGM atau apa ya. Masalah dengan si BEM Bersatu, pertanyaan besarnya adalah Anda tuh punya
hak gak untuk mengatakan Anda itu BEM bersatu. Itu sebetulnya utamanya. Tapi sebetulnya di sisi lain menjadi penting juga bagi kita untuk mengetahui bahwa tidak semua mahasiswa itu sejalan dengan cara berpikirnya teman-teman serikat, teman-teman BEM UI misalnya. Banyak juga yang misalnya sejalan dengan saya yang mengatakan bahwa enggak gitu. Saya juga menganggap bahwa betapapun saya merasa bahwa kita harus mensejahterakan masyarakat, tapi kalau Pertamax itu ya terpaksa dinaikin, misalnya gitu ya. Kembali soal BBM ini. Enggak, saya mau bilang bahwa memang kita itu dalam demokrasi itu tidak pernah mengatakan kita harus sepakat. Demokrasi itu tidak pernah mengatakan bahwa hanya boleh ada satu suara. Demokrasi selalu mengatakan diizinkan untuk beragam suara. Nah dalam hal ini teman-teman itu juga harus pahami itu ya. Bahwa sebetulnya kalaupun Anda menganggap bahwa pemerintah itu salah. Tapi ini adalah pemerintah yang juga dipilih oleh, paling tidak presidennya dipilih oleh rakyat. Ya, presidennya membentuk pemerintah. Anda nggak setuju sama pemerintah ini, boleh nggak Anda menyuarakan kritik keras Anda? Boleh. Anda boleh nggak bilang bahwa presiden harus dimakzulkan sekarang? Boleh. Kalau baru ngomong. Ya, kalau cuma ngomong. Tapi kalau Anda sampai mengatakan revolusi, saya ingin mengingatkan hati-hati dong bro. Ya, kalau ngomong revolusi, mendingan kita diskusinya tentang apa iya harga Pertamax harus sampai 16.000 misalnya gitu ya. Atau mungkin Mas Armando ke depan kiranya perlu ketemu sama kawan-kawan BEM UI ya? Boleh. Boleh. Saya juga orang yang menyaksikannya dari media kan. Ya, media memberitakan dengan cara ya sesingkat itu. Ya. Nah dalam hal ini yang tidak terjadi di Indonesia adalah diskusi, bercakap-cakap, bertemu. Betul. Jadi kalau Anda cuma mengandalkan media sosial tuh yang Anda kutip tuh cuma berapa menit tuh, 2-3 menit kan. Yang saya sampaikan tuh minimal 9 menit misalnya. 9 menit aja udah pendek. Yang sebetulnya harusnya 60 menit kan gitu. Jadi kita harus memang membiasakan waktu-waktu untuk Anda dong bantu Total Politik tuh. Ya, Anda bisa minta Total Politik lain kali bikin acara itu jangan cuma ngundang 3 pejabat pemerintah tapi juga undang Pancasila, lembaga studi Pancasila. Sudah 1 pekan aksi turun ke jalan dilakukan, namun hingga hari ini belum ada tanda-tanda aksi demonstrasi ini akan berhenti. Lalu, sampai kapan aksi unjuk rasa ini digelar oleh mahasiswa? Saya masih berdiskusi dengan Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM Mesa dan pegiat media sosial Ade Armando. Sampai kapan kira-kira Mesa untuk teman-teman mahasiswa atau setidaknya SEMA UGM untuk berunjuk rasa merespons segala kegundahan, segala kegelisahan yang ada saat ini? Hingga keadilan di Indonesia ini betul-betul terwujud. Tidak hanya di teks, tidak hanya di justru hal-hal data-data yang itu dipilah untuk terlihat positif saja. Tapi kami akan berunjuk rasa hingga memang hal-hal yang kiranya saat ini bermasalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Misalnya ketika kami membicarakan tentang penggusuran lahan, masalah agraria, dan banyak hal yang sempat kami sampaikan juga di GIK, itu justru apa yang disampaikan sebaliknya. Justru apa yang diinginkan oleh mereka ya, untuk datang ke sana misalkan dan sebagainya. Padahal kita tahu, maksudnya untuk diskusi, untuk data, untuk riset dan lain sebagainya pun memang yang kami sebutkan adalah pesta babi, tapi pesta babi dalam hal ini tidak bisa disandingkan dengan Jurassic Park misalnya. Jurassic Park itu memang film fiksi, tapi pesta babi itu karya jurnalis, yang karya jurnalistik yang punya syarat-syarat dan itu mencerminkan integritas dan keaslian dari data-datanya juga. Tapi kalau misalkan memang tidak percaya juga dengan pesta babi, kita bisa ngelihat ke data-data Greenpeace, data-data Walhi, data-data dari banyak lembaga riset lingkungan misalnya. Kalau kemudian keadilan itu tidak terwujud menurut teman-teman SEMA, akan demo lagi? Pada akhirnya tidak hanya kawan-kawan SEMA, tapi ketika kita semua gundah, masyarakat pasti akan turun ke jalan. Dan kita juga menjadi satu bagian dari masyarakat yang gundah itu juga. Maka demonstrasi itu tidak terhindarkan ketika memang tidak ada perbaikan. Ketika justru yang dikatakan oleh pemerintah saat ini
hanya retorika semu atau pemanis-pemanis paracetamol yang supaya kita diam aja gitu. Pada akhirnya juga kita punya semacam imunitas perihal oke, mungkin sebelumnya paracetamolnya satu pil aja untuk kita ngebuat kita diam, tapi sekarang dikasih paracetamol terus ya, bahkan satu pak pun nggak bisa ngebuat kita diam. Masalah sudah setelanjang ini, masalah sudah seterasa ini, bahkan di nasi padang misalnya sudah naik harganya, dan Pertamax meskipun Mas Armando punya pandangan, tapi antrian Pertalite sudah sepanjang itu. Hal-hal yang kiranya memang sudah terasa, ya pada akhirnya akan memicu gelombang masa aksi ke depannya. Dan dalam hal ini kita semua pasti gelisah. Dan dalam hal ini kita juga semua pasti akan ikut aksi. Ada saran kalau kemudian aksi ini makin panjang, Bung Ade? Saya minta maaf ya, saya sih merasa bahwa gelombang demonstrasi ini tidak akan berlangsung lama, ya. Bukan karena keadilan sudah tercapai. Saya termasuk orang yang menganggap bahwa di Indonesia ada begitu banyak ketidakadilan. Dan itu memang pemerintah harus mengerjakan PR-nya nih untuk menyelesaikan berbagai ketidakadilan tersebut. Tapi saat ini kan seringkali orang bilang ini akan bergerak ke arah reformasi 2 kan ya. Saya nggak percaya itu ya. Patokannya? Enggak, masyarakatnya itu tidak lagi marah kok sekarang ini. Saya mungkin beda pendapat dengan teman-teman Senat Mahasiswa atau Serikat Mahasiswa. Serikat Mahasiswa itu kita tidak melihat bahwa orang tuh sedang begitu marahnya menderitanya saat ini, sehingga mereka akan bersedia untuk bersama-sama mahasiswa turun ke jalan dan menyerang pemerintah seperti tahun 98. Saya tidak percaya itu. Saya percaya apa yang dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup kok untuk pelan-pelan ya. Pemerintah sendiri seperti sudah mulai sadar bahwa mereka melakukan kesalahan-kesalahan, seperti misalnya ya akhirnya mereka toh mengganti pimpinannya BGN kan, itu sebenarnya bentuk-bentuk koreksinya. Yang kita harapkan sekarang adalah lebih banyak terjadi komunikasi ya, antara mahasiswa dengan pemerintah, antara mahasiswa dengan DPR. Jangan salah nih, ada DPR yang penting juga untuk diajak bicara, sehingga kita tidak lagi terus-menerus marah. Satu pertanyaan yang sama, singkat dijawab masing-masing. Setelah menggeruduk itu, apakah teman-teman masih yakin bahwa akan ada diskusi di area kampus? Diskusi pada akhirnya dibutuhkan, saya sepakat bahwa diskusi itu penting. Tapi diskusi seperti apa yang dimaksud? Kita punya ide terkait diskusi misalkan. Tapi selama diskusi-diskusi itu masih sama persis seperti di GIK kemarin, agaknya itu bukan yang kita perlukan. Setidaknya ketika mengadakan diskusi, dari pihak pemerintah dihadirkan, dari pihak akademisi dihadirkan, dari pihak mahasiswa dihadirkan. Jadi dari segala pikiran yang berbeda, itu ada tukar pikiran, tukar gagasan, tukar ide. Ya. Setuju. Menurut Anda? Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Mungkin misalnya kita bisa kasih masukan ke Total Politik gitu ya, atau ke TV Anda nih ya, bahwa kalau Anda bikin dengan acara, pertemukan dong. Kayak sekarang nih ya, ceritanya saya yang membela pemerintah, dia yang mengkritik pemerintah. Ketemu berdua di tengah kan gitu ya. Itu harus kita terus lakukan. Tapi saya percaya komunikasi itu kunci. Ya kalau Anda ingin agar orang menerima pikiran orang lain ya, bisa memahami pemikiran orang lain, biarkan orang itu bicara pada Anda. Betapapun Anda nggak setuju dengan apa yang dia katakan, Anda harus bisa mengapresiasinya seperti kita sekarang lakukan. Dan disinilah ruang opini dibuka seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin berpendapat, dan semoga bisa menjadi sumber informasi Anda. Bung Ade, terima kasih. Bung Mesa, terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan Rosi. Jumpa lagi pekan depan. Saya Tifal Solesa, tetap di Kompas TV, independen, terpercaya.